Bicara, Caca temenin kamu lagi dan yang sedang menyimak. Dan kita akan ngebahas satu tren olahraga yang muncul dan mulai berkembang di Palangkaraya. Ada Pilates, pasti udah pasti pada pernah denger ya. Kita kedatangan Vivi. Halo. 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 Vivi ini adalah salah satu, aku sebutnya apa? Coach, instructor? Coach, mungkin lebih enak dibilang ya, coach. Ya, oke, siap coach. Oke, coach. Oke, baik. Vivi ini, aku tuh tertarik banget sama kata-kata Pilates. Ini sebenarnya apa sih? Karena kan lagi tren banget ya dari luar, maksudnya dari luar Kalimantan, Palangkaraya, tiba-tiba tuh juga ada di Palangkaraya. Ini Pilates ini apa sebenarnya? Pilates itu salah satu olahraga yang jadi dia tuh kayak buat bikin struktur badan tuh jadi lebih lentur, fleksibilitas. Dia juga berpengaruh sama mental, Kak. Jadi Pilates tuh gimana ya kalau aku jabarinnya? Dia lebih bikin kita tuh jadi rileks. Pokoknya olahraga yang cewek banget sih sebenarnya, tapi nggak cuma buat cewek ya. Oke, aku biasa tuh ketemunya yang teman-teman Zumba. Terus juga kalau yang tadi bicara masalah peregangan tuh ada yoga gitu. Pilates ini di mana? Kalau Pilates ini kalau kita samakan sama yoga, sebenarnya kurang lebih aja. Bedanya Pilates itu ada alatnya. Kalau yoga kan benar-benar pure dari tubuh kita. Dari berat badan kita, ketenangan kita. Sama, kalau soal ketenangan sama sih Kak sebenarnya. Cuman itu tadi bedanya, kalau Pilates ini dia ada alatnya. Oh, alatnya ini yang membantu untuk meregangkan. Iya, lebih gampang buat kita bikin foam. Kalau aku memang bukan orang yoga ya Kak ya. Cuman menurut aku kalau di yoga itu kita stres di awal karena kita buat bergeraknya itu kan stres dulu nih, gimana cara buat bisa ya kan? Musuh banget ya. Stres dulu nih. Nah, kalau di Pilates itu di awal kita udah nggak harus sestres itu karena dia udah dibantu oleh alat. Gitu. Oh, berarti termasuk olahraga yang menggunakan keseimbangan, kelenturan, kemudian juga fokus ya. Karena kalau fokus tuh bisa melenceng jatuh nggak sih? Bisa banget. Bisa ya. Kita harus bisa ngatur di situ kan dia ada alat, ada per gitu Kak. Nah, jadi pernya itu benar-benar harus kita sesuaikan dengan diri kita gitu. Kalau terlalu ringan harus benar-benar seimbang. Kalau enggak kita jungkir balik. Udah banyak banget korbannya jungkir balik. Kalau terlalu berat foam nggak akan benar. Kalau sama Zumba kan itu adalah musik dan gerak tubuh. Koreo ya, lebih banyak koreo ya. Kalau ini dia menuju yoga tapi dibantu alat juga. Iya, sama sih kayak ketenangan gitu. Oh iya. Ya, karena dia konsentrasi untuk relaxing tubuh. Iya. Oh oke. Berarti ibu-ibu, mbak-mbak, kakak-kakak, adik-adik yang Pilates itu adalah lebih mencari untuk kelenturan tubuh ya? Lentur, mobilitas, fleksibilitas, habis itu postur tubuh. Banyak banget Kak, ternyata ya di warga Palangkaraya ini yang nggak menyadari habitnya tuh ternyata berpengaruh sama tulang belakangnya. Bentar, begini ya, enak banget nih. Iya. Duduk ternyata enak banget ya, terus sama duduk begini nih. Ini berpengaruh nggak nanti pada saat berpengaruh. Contoh kecil aja kalau cewek, dia terlalu sering bawa tas di posisi sebelah kiri. Di sini ya? Ketika dia ikut Pilates, aku akan screening dia. Aku lihat nih tubuhnya, bagian mana nih yang bermasalah. Itu kan nanti bakal kelihatan Kak. Dan ternyata sekian banyak klien yang datang ke Pilates by Carrera, itu banyak banget yang posisi bahunya miring sebelah. Karena beban selalu ditumpukan di kiri, atau enggak faktor dia tidur, habit lah. Kalau cewek itu masalahnya ada di habit. Kalau posisi duduk berpengaruh nggak kalau di perempuan? Kayak tadi barusan aku cobain itu. Berpengaruh apabila dilakukan terus-menerus. Karena dia akan membungkuk ya, salah-salah skoliosis. Iya. Ini menarik ya, ternyata olahraga itu nggak cuma tentang kumpul di satu tempat studio gitu olahraga, tapi ada manfaatnya masing-masing ya. Karena di Pilates baru banget aku dengar, tapi kalau udah sering, cuman kurang paham aja. Nah ini banyak kan perempuan apa laki-laki sih Pilates itu dia olahraga khusus kemana? Kalau untuk di Palangkaraya ini memang mayoritasnya perempuan sih Kak. Cuman bukan berarti Pilates itu khusus untuk wanita ya. Jadi Pilates itu bisa untuk pria, anak-anak juga, dan ada beberapa yang grup family gitu Kak. Jadi anak, mamanya sama bapaknya ikut Pilates. Oh serius? Iya ada. Manfaatnya apa sih Pilates ini? Luas sekali. Apa tuh? Kita jabarin deh. Dari atas ke bawah deh, baru ke mental. Dia kayak mental ya. Dari segi mental, dia dari tempo itu kita mengatur pergerakan biar lebih menjadi kena ke otot inti. Karena kan Pilates ini serangannya adalah otot-otot core, otot-otot inti. Beda sama kayak nge-gym ya Kak ya. Kalau nge-gym itu otot-otot yang umum.
Nah, jadi kalau misalkan kayak workout itu juga otot umum. Kalau pilates ini dia menggunain tempo. Nggak boleh buru-buru. Nggak bisa buru-buru. Kalau buru-buru keringat dapat, capek iya, kena belum tentu. Salah posisi malah capeknya doang. Jadi ya? masalah. Oh, oke. Makanya itu perlu banget yang namanya pengalaman dari coachnya juga. Ya, itu salah satunya. Karena dia berhubungan langsung dengan tubuh si klien itu. Itu salah satunya dari segi mental. Kalau misalkan dari segi fisik, ya aku bilang tadi, perbaikan postur tubuh. Klien kita ada yang skoliosis S, skoliosis C. Itu nggak bisa sembarangan digerakin sebagaimana gerakan pilates pada umumnya, itu benar-benar harus diperhatiin banget. Jadi aku pernah punya klien pilates itu yang udah hampir 1 tahun ya sama aku. Dia awalnya selalu terapi Kak, selalu terapi karena dia bilang skoliosisnya tuh selalu kambuh. Tapi setelah dia berpilates, rutin berpilates seminggu itu 3 kali, itu nggak pernah sama sekali dia yang namanya kambuh sakit. Nyeri lagi gitu. Artinya ada andilnya pilates dong di tubuh dia. Sampai saat ini dia masih berpilates. Oh gitu. Mbak, berarti itu sebenarnya dengan bantuan fungsi tubuh sendiri untuk mengatur kelenturan, keseimbangan dan juga apa sih namanya fungsi ototnya berguna. Itu olahraga ini cukup membantu ya? Membantu sekali. Kalau menurut aku dia benar-benar kayak memperbaiki form. Jadi kalau bahasa awamnya itu gini ya, biar kita lebih gampang buat mengerti aja ya kayak misalkan ini satu tulang yang harusnya posisinya seperti ini. Ketika kita bergerak salah, biasanya kan ada geser ke sini, geser ke sini kan. Ketika dilakukan perbaikan postur, stretch segala macam, dia nggak akan menjadi kelebihan buat belok ke sini atau ke sini. Dia akan kembali pada tempatnya. Karena diatur tadi. Karena tadi kan kita secara natural ikut di alat itu. Jangan kebanyakan sih ya, namanya di sini baru ya kayak klien itu masih kayak main berat-beratan. Oh aku kuat nih. Enggak, sebenarnya di pilates itu lebih baik ringan dulu, formnya benar. Masalah berat itu nanti menyusul. Berarti ini berbeda kalau kita nge-gym atau fitness gitu. Itu kan bebannya diatur ya 5 kilo, 10 kilo. Iya, kalau nge-gym itu kan kita harus yang namanya failure atau progressive overload bahasanya Kak. Nah, kalau progressive overload itu otomatis kita dari setiap hari ke hari itu kita harus punya beban yang harus bertambah terus ya kan. Kalau tidak otot kita yang robek ya itu aja. Satu lagi juga otot yang robek itu kalau di tempat gym benar-benar harus dimakani sama yang namanya protein. Ya kan? Kalau nggak dimakanin protein, kalau bahasa aku sih kayak dibodoh-bodohin sama besi doang. Ya kan? Dibuka, nggak dibuka lagi. Jadi ya berbentuk ya tapi lo bakal segitu-gitu aja gitu loh. Nah, kalau di pilates ini beda Kak. Jadi kita lebih baik benerin form dulu, karena kan ini pergerakan seluruh tubuh ya kayak. Tumpuan-tumpuan itu, sambungan-sambungan itu. Betul. Jadi yang pertama kita lakukan itu adalah perbaiki dulu formnya. Baru masalah beban itu mengikuti. Ya. Ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan juga? Semua. Karena tuh kadang identik Vivi, pilates tuh buat cewek-cewek gitu. Cewek-cewek cantik. Cewek-cewek cantik untuk body goals. Aku sih kalau secara aku cowok ya, ngeliatnya pilates itu adalah tempat atau olahraga kegiatan buat cewek-cewek cantik untuk body goals. Dan ini stigmanya salah dong ya? Salah. Kalau menurut aku, kalau orang yang sudah mencoba pilates dan sadar akan pentingnya berpilates, itu pasti paham. Kenapa pilates tuh kayak kalau bisa dibilang olahraga yang bergengsi ya, bisa dibilang begitu. Karena dari segi harga juga kan. Ya tapi ketika masuk di situ mempelajari pilates, belajar untuk menyukai olahraga ini, dia bakal tahu benar-benar manfaatnya. Salah satu manfaat yang sering banget nih yang dibahas sama klien-klien aku tidur lebih enak. Ada yang bahkan lepas dari obat tidur setelah rutin dari berpilates itu. Tuh Kak. Di Pilates Berkarera sendiri itu apakah kita anak baru masuk ditemenin, dilatih atau gimana? Maksudnya? Ketika kita jadi member baru banget Pilates gitu, apakah kita akan ditemenin, diarahin atau? Semua Kak, jadi kita kakak adalah bahasanya gini ya, kakak FOMO nih, baru coba pertama kali kan. Itu semua kita pegang kok Kak, dan kita biasanya bedain kelas juga. Kalau dia baru pertama kali, biasanya ditemuin sama orang yang pertama kali juga. Tapi kebanyakan di tempat kita tuh ngambilnya kayak private, kalau dia baru pertama kali. Itu untuk menjaga supaya dia fokus ya? Iya, kita juga lebih fokus kan buat megang dia. Emang lebih enak kayak gitu, apalagi kalau dia sadar dia ternyata punya riwayat masalah tulang. Gitu. Berarti itu akan ditanya dulu nih riwayat penyakitnya. Kita tanya Kak, kita tanya olahraga sebelumnya apa. Kita pasti tanya. Olahraganya ngemil, Vi?
Gimana nih? Itu Ngemil, gorengan, wah itu enak banget. tepung ya. Tepung banget ya. Itu adalah tanggung jawab pada perut sih biasanya Oke, bloating. baik. Nah, sejauh ini kalau respon teman-teman masyarakat di Palangkaraya atas kelas Pilates pertama ya tadi ya, Iya. untuk Pilates Bayangkara itu sejauh apa? Sebagaimana mereka antusiasnya? Antusiasnya luar biasa sih Kak. Oh ya? Menurut Full aku terus? ya. Full terus. Emang bukanya jam berapa? Kita buka dari jam 8 malam, jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Oke, itu terisi terus? Terisi. Jarang sekali ada kelas kosong. Oh, serius? Kecuali tiba-tiba ada yang cancel, mungkin ada aja sih Kak ya. Atau misalkan memang aku sedang ada kegiatan di luar ini, mungkin nanti aku yang minta biasanya kosongin ya jam sekian ke jam sekian. Tapi selama kita siap, dan kan kita coach ada 3 nih, kayaknya mau ada 4 nih Kak. Yang satu soalnya lagi sekolah kan. Iya. Jadi di situ coachnya ada aku, Vivi, Ega, Mia, sama Kak Friska kalau nggak salah namanya. Nah, jadi kalau misalkan kita lagi ngumpul ya kelas pasti full karena kita gantian tuh, masih ada jeda istirahat. Oke. Tapi kalau kayak besok nih aku bener-bener sisa sendiri. Oh, oke. Ini menarik karena ini juga menjadi pilihan kenapa sampai akhirnya ngebuka Pilates ini. Jadi nanti sabar, kita akan break dulu sebentar di Warta Bicara, akan kembali ngobrolin soal Pilates lainnya. Warta Bicara masih ngebahasin menariknya Pilates. Ini menarik juga karena kan sebagai yang pertama di Palangkaraya. Kenapa sampai Pilates Bayangkara itu buka? Ada alasan khusus kenapa? Alasannya kalau menurut aku yang paling utama ya kayak Iya. yang paling utama itu memang ownernya gila-gila bisnis dan dia suka olahraga. Oh, karena dia suka olahraga. Salah satunya. Kenapa Pilates sih, kan masih bisa buka usaha yang lain gitu? Awal mulanya sih yang aku dengar ceritanya ya kayak karena yang sebenarnya berteman sama owner ini kan Teman Mia teman Vivi? aku itu. Iya, Nah, iya. dia kan berteman. Aku kenal aja gitu loh. Kenal aja sama si owner ini. Awalnya kan dia mau Pilates tapi untuk diri dia sendiri. Oke. Aku mau beli alat Pilates nih, Beb. Nanti kamu yang ajarin ya. Lalu lah terbesit buat dari si teman aku yang namanya Mia ini, dia bilang, "Kenapa kita nggak buka aja, Beb? Kita coba, kan di Palangka belum ada." Sekalian? Iya, Tadinya mau beli alat satu buat diri sendiri, kok nggak betul. studio sekalian gitu? Kenapa nggak studio sekalian? Ini cuan loh, Beb. Kan otaknya bisnis dan suka olahraga. Betul. Kita coba aja dulu 3 bed. Kita lihat antusiasnya gimana. Iya. Nah, Mia ini kan dia tahu, notabene dia memang nggak bisa terlalu fokus di Pilates kan, Betul. karena dia ada pekerjaan-pekerjaan lain. Betul. Wanita karir nih teman Ya. aku yang satu ini kan. Oke, oke. Lalu dia bilang kayak gini, ketika aku sibuk dan nggak bisa handle Pilates di sini, aku bepergian karena ada pekerjaan lain, mau nggak kamu ikut? Dibantu Yuk gitu. kita ngelakuin ngebantuin Pilates di sini. Akhirnya ya ayo aku bilang kan, ini terjadi bener-bener kayak sat-set. Iya, tadinya iseng buat diri sendiri, taunya bermanfaat buat orang lain. Ternyata antusias warga Palangkaraya ini luar biasa. Oh, oke. Jadi sebenarnya ini bisa dikatakan project iseng, bukan kayak mau di plan ada gitu Iya, ya? Oke. iseng, cuan, dan menyehatkan. Ternyata banyak banget yang lebih nangkep sama manfaat Pilates. Oke, ini menarik ya karena Pilates ini aku cuma dengarnya di luar, kayak di Jakarta, Bandung, Surabaya gitu-gitu. Iya, Ternyata Bali, sampai ya Palang- kan? ya bener, karena kan aku mau Pilates dulu gitu. Apa sih sebenarnya Pilates ini gitu? Ternyata itu olahraga untuk keseimbangan, konsentrasi dengan pola yang lebih diatur. Iya, Tempo. jadi tempo semuanya diatur. Kan dia paling penting itu, kita kalau misalkan berolahraga tuh paling susah Kak, buat nemuin yang namanya otot-otot inti. Tapi di Pilates, dengan tempo, dengan alat, dengan fleksibilitas yang didapat ketika berpilates, itu kita nemu yang namanya otot inti. Oke. Saya kan nge-gym juga nih. Saya juga ngatur otot juga gitu. Tapi kadang, sorry banget, bisa kelepasan tempo nih saya nih. Iya. Kalau lagi enak tuh set gitu. Iya, Itu- karena kan itu dia beda ya sama beda Pilates? Kak, beda banget. Karena kan kalau misalkan banyak sih sebenarnya klien juga yang masih terbawa arah di tempat gym yang mau cepet-cepet, biar cepet selesai, bebannya keangkat gitu kan, Betul, tujuannya mau betul. cepet-cepet kan. Repetisinya dapat gitu, setnya dapat. Iya, beda, nggak bisa disamain. Oh, Karena oke. kalau di Pilates ini kita pakai beban paling ringan pun dengan tempo yang memang diatur seperti Pilates pada umumnya, ya memang dengan hitungan dan tempo kami, tidak dia pakai hitungan dia sendiri, itu bakal pedes banget.
keringat itu bercucuran walaupun AC sedingin apapun. Tanyalah. Aku tahu ini ya. Jangan salah ya teman-teman ya, beban ringan itu bukan berarti nggak kena, justru itu malah lebih sakit kalau temponya bener. Sudah pernah dicoba ngangkat dumbbell yang 2,5 berat dulu kilo kan, ya. Sekian kilo, turun kok tambah sakit gitu. Drop set. Parah. Edan drop Edan set. nggak sih itu? Drop set. Iya. Jago banget Vivi. Nah, kalau mamanya nih, orang baru, kayak tadi saya udah nanya tadi di awal ya, teman baru gitu, ikut pilates gitu, dan dia menggunakan pola-pola lama di olahraga. Contoh kan kita banyak ada olahraga kardio, ada fitness, ada gym, ada zumba gitu. Ketika dia masuk ke pilates, apakah susah untuk beradaptasinya? Enggak. Justru karena dia sudah bisa kelola beban kan Kak. Kelola beban, dan kalau kebanyakan kalau orang yang sudah biasa berolahraga itu lebih gampang buat ngikutin form pilates dibandingkan orang yang nggak pernah sama sekali olahraga. Pilates itu karena dia tadi kembali lagi dia menyerang otot inti, jadi cepet banget yang namanya tremor. Oh, itu tremor tuh pasti Kak. Oh gitu. Itu bisa berpengaruh buruk atau? Enggak ada pengaruh buruk atau apa gimana, enggak. Cuman ya itu tadi karena dia yang diserang adalah otot inti, jadi tremor itu kayak tempo kan Kak. Tempo itu bikin tubuh kita tuh jadi cepet banget, kaki tuh cepet banget yang namanya tremor. Tapi itu nggak akan jadi masalah? Enggak. Aman. Baik, Itu kayak aman ya? itu kayak jenisnya tuh ya kalau di bahasa anak gym ya. Lo kalau nggak failure berarti lo nggak nge-gym. Nah kalau di pilates lo kalau nggak tremor lo nggak berarti nggak pilates. Oh gitu. Iya. Oh oke, baik. Ini menarik ya. Tapi BTW mau nanya dong. Ini kalau pilates gitu, mahal nggak sih sebenarnya perhitungannya? Dia hitungannya per satu kali kah, per member kah, per satu kali latihan? Kalau harga aku memang kurang hafal ya kayak. Iya. Tapi untuk kayak sekali per datang tanpa dia ngambil, kita bahasanya trial. Jadi dia mencoba buat datang ke pilates itu satu kali kelasnya itu di harga 270 ribuan lah. Oke, itu berapa jam latihan? Kak, di 40 menit aja udah tremor. Serius sudah KO? Kalian tuh ngapain sih pilates ini sebenarnya? Kakak harus coba. Takut banget. Harus coba. Oke. Jadi kita tuh durasi 1 jam Kak, cuman latihan fokus itu di 50 menit. Biasanya 10 menit itu ada perkenalan, kayak aku screening, pokoknya kelas kita rata-rata tuh kan 1 jam, cuman untuk latihan full itu di 50 menit. Cuman tidak satu klienku yang menyerah di menit 35, menyerah di menit 40 menit. Seperti penghukuman ya. Mereka awalnya bakal aduh bayar mahal. Kan cuma ini, sorry banget Vi, kan cuma gerak-gerak, geret, pindah, cuman gitu doang kan, gitu nggak sih Vi? Iya. Ini gini, ada nih. Oh alatnya begini doang nih gitu? Ada sempat klien yang ngomong kayak gitu. Gimana? Berapa lama nih Kak latihannya? Ya kurang lebih 50 menit Kak. Gila ya, bayar 270, olahraganya cuman 50 menit. Gerak begitu doang? Begitu doang. Setelah nyampe di pergerakan 40 menit sudah, Kak, hitungannya jangan 15, bisa nggak 10, bisa nggak 12 aja? Nggak boleh. Nawar kan? Nggak boleh. Nggak bisa saya. Yang kayak gitu tuh apa namanya? Hanya karena kaget awal mencoba, atau akhirnya dia tetap berlanjut atau sudahan malahan? Memang ada beberapa yang setelah mencoba, oh ternyata begini doang ya pilates, dan tidak meneruskan. Ada Kak, itu orang seperti itu pasti ada kan ya. Cuman dari sekian banyak member yang mencoba, itu rata-rata sudah repeat lagi. Dan dia ngambil private single atau grup private, rata-rata. Dan kebanyakan klien kita tuh malah dokter loh. Oh? Iya ya. Dokter gigi, dokter kecantikan. Iya, karena mereka butuh ini muscle refreshment ya, karena tuh stres ngadepin pasien. Betul. Oke, kita relax gitu. Betul. Pilates memang nggak kelihatan berat, tapi tidak kelihatan berat, tapi mereka terpeluh sekali. Oke, baik. Nah, kalau ngeliat kayak gini nih, kan itu ada studioan untuk tempat latihan ya di pilates. Kemudian jika ada teman, kan banyak perempuan nih, kalau laki-laki gimana sesinya? Dicampur kah, berbeda? Gini Kak, seandainya laki-laki ini ternyata diajak oleh 2 teman perempuannya, itu kita jadikan satu kelas. Oke, karena dia satu grup ya? Karena dia sudah satu circle nih, ya kan? Tapi kalau misalkan ada laki-laki yang tiba-tiba datang sendirian, Kak aku mau ikut pilates, tapi aku mau yang open class aja ya Kak. Ya nggak apa-apa, kita akan pisahin dari klien-klien lainnya, dan dia dibikin 1 jam yang berbeda dari yang lainnya. Nggak akan kita satuin kok. Ya kadang-kadang kan cewek-cewek pilates ini
di dalam kelas dia tidak berhijab, di luar kan dia berhijab. Kalau Iya. digabungin kan nggak enak, Betul. ya gitu. Oh itu tetap Dipisah. diperhatikan juga. Iya, ya? iya, pasti Kak. Kenyamanan tuh nomor 1. Oke. Berarti ketika kita datang sebaiknya bikin reservasi dulu kali ya. Reservasi pasti Kak admin, karena kalau misalkan dia tiba-tiba datang ternyata coachnya juga lagi melalang buana kan. Melawan buana di alas Melawan 1, 2, 3 sampai di langit gitu kan, nggak boleh ya berarti. Iya. Oke, berarti ini aman aja ketika kita pengen latihan. Kalau udah bisa, tetap ditemani sama coach atau gimana sih? Harus. Tetap ya. Tetap Kan harus. suka cheat, Iya. suka curang ya. Iya. Belum 15 udah gitu. Salah satunya. Terus yang kedua, gerakan pilates tuh luas banget dan gak akan bisa dihafal. Bisa dieksplor. Oh oke. Luas Yoga juga termasuk bisa dieksplor ya karena Yes. perputarannya banyak. Kakak Ya? mikirnya pilates hanya sebatas yang sekarang ada kelasnya yang di tempat kami kan? Iya. No. Oh. Pilates itu luas. Sebentar. Ini kan saya tuh pernah lihat tuh yang di beberapa postingan dan juga informasi yang kayak gelantungan di kayak hemok ya namanya ya, aku nggak tahu itu. Kayak ranjang terus ada gantung-gantungan. Iya. Itu Iya. termasuk kategori itu juga. Itu namanya pilates Cadillac. Kayak Itu gitu. berbeda tipe dengan yang. Berbeda Kak. Oh, oke. Kalau di Pilates Bayangkara akan ada juga kan? Kita kita hanya menunggu renovasi. Kalau alat itu udah jalan arah ke sini. Jadi nanti akan ada pilates Cadillac, pilates barel, ada chair Itu juga. bedanya apa? Barel, chair, Cadillac. Dari segi alat sudah pasti beda. Oke, studio bentukannya juga beda. Terus kalau misalkan kayak barel tuh kan kayak buat tulang belakang banget Kak. Dia pakai apa sih barel itu? Barel itu Kayak pakai balon gitu? enggak Kak. Jadi barel itu kalau aku contohin secara ini aja ya. Jadi dia ada kayak gunungan kayak gitu. Alatnya ada kayak gunungan kayak gitu. Nah, terus ada kayak tangga-tangga kecil. Itu buat ngatur keseimbangan pola kiri kanan kita. Jadi pokoknya barel chair itu alatnya lebih kecil, tidak seperti apa? Tidak seperti ranjang, tidak. Dia lebih ke kayak kursi tapi gimana ya? Aku contohin gambar. Bisa eksplorasi gerakan di situ yang berkaitan sama keseimbangan gitu ya? Keseimbangan sama tulang-tulang belakang yang agak bermasalah. Jadi banget. sebenarnya kita tuh bisa ngebenerin tulang belakang kita dengan sendirinya dengan latihan pilates nggak sih? Ini sih menurutku yang kalau aku pribadi sih ya jelasinnya gini. Untuk membenari sesuatu yang sudah rusak itu susah Kak. Tapi dia tidak memperparah. Oke. Jadi apabila memang dia sudah skoliosis S, skoliosis C yang sudah parah, ini tidak menyembuhkan, tapi meredakan dan tidak memperparah. Membantu merapikan Tapi tidak memperbaiki benar-benar jadi tulangnya jadi lurus, enggak ya. minimal dia posturnya kembali. Ya rasa sakit mungkin sudah tidak ada lagi gitu loh. Terus juga kayak apa ya? Ya itu tadi Kak, kalau buat yang sudah patah masih ada bekasnya kan? Iya. Gitu loh. Oke. Jadi tidak mengembalikan menjadi sempurna, tidak, tapi membantu memperbaiki ya, jadi lebih better dan dia tidak akan memperparah kondisi. Oke. Kan skoliosis, bagus ya? skoliosis itu kalau semakin dibiarin dia akan semakin miring sampai akhirnya hilang. Oke. Ya kan? Nah, tapi kalau misalkan berpilates dia tidak akan menjadi lebih parah lagi. Oke. Ini terakhir nih untuk pilates perkembangannya harapan apa di Palangkaraya? Kalau tadi ekspansinya udah nih katanya membuka studio baru dengan Alat pilates lebih lainnya. banyak. Oke. Harapannya buat pilates sendiri di Palangkaraya gimana? Vivi sama teman-teman di Pilates Bayangkara. Aku sih Kak berharap pilates ini terus dicintai, terus kayak ada komunitasnya, dan kalaupun memang ada pilates yang lainnya akan buka, aku pengennya tuh saling merangkul aja sih, bukan jadi kayak saingan gimana ya. Ya jangan jadi kompetitor karena ini olahraga yang bersama tujuan sehat ya. Iya, tujuannya sehat. Terus juga kalau untuk Carrera sendiri ya kayak Carrera ini punya impian buat buka di kota-kota lain. Siapa tahu nih kan ada investor nih yang aku mau dong punya usaha pilates kayak Sampit, Pangkalan Bun, Banjarmasin. Nah kita lagi nyiapin itu. Banyak teman-teman kita yang juga butuh sebenarnya olahraga sejenis ini karena lebih tenang ya bahasanya ya. Private ya. Dan lebih private dan semoga nanti bisa kesampaian ya. Kita tunggu nanti gebrakannya Pilates by Carrera. Tadi kita buka studio baru ya tadi. Studio baru dan nanti after pilates rampung kita juga ada olahraga lah ya, pole dance sama hoop. Itu juga yang pertama di Palangkaraya. Aku pernah dengar pole dance itu. Nanti aku yang tiang-tiang itu nggak sih? Tiang seperti penari yang bisa naik sampai ke atas itu. Yes, ada hoop juga yang lingkaran yang kayak Fuji jatuh. Itu juga ada nanti di tempat kita. Oh gitu. Udah.
Berarti kita harus coba, nggak cuma FOMO, tapi nikmatin setiap prosesnya ya. Betul, Vivi, itu paling makasih penting. banyak ya. Oke, sama-sama Salam Kak. buat tadi siapa? Mia, Ega. Cindy, juga Ega, Friska. Iya. Oke, semua buat teman-teman di Pilates Ada Pega ya, ada Pega ya, jangan lupa Oke, sama takut Pega. banget, Mbak. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman yang tadi ingin mencoba bagaimana Pilates juga bisa membenari dan membantu Postur reposisi dan juga mengurangi rasa kesakitan ditinggal dia gitu. Enggak ya, beda ya? Kak jangan bahas masalah. Oh, oke. Semoga nanti bisa akan mampir ke Pilates by Karya. Vivi, makasih banyak. Oke, sama-sama Kak. Kita ketemu lagi lain waktu. Terima kasih sudah menyaksikan Warta Bicara. Bye-bye.